Pendakian Gunung Ciremai, Season 4, Kehilangan yang Abadi. Bayangkan berdiri di tempat yang tidak memiliki batas, dikelilingi kabut yang tidak pernah berhenti bergerak. Rudy menatap ke depan, tapi ia tidak lagi melihat jalan, hutan, atau apapun yang nyata. Semuanya hilang. Tidak ada suara, kecuali detak jantungnya sendiri yang semakin pelan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak sendirian di sini. Dari kejauhan, suara langkah kaki mulai terdengar, pelan namun pasti. Tidak ada angin, tapi udara di sekitarnya bergetar, membawa aroma anyir yang tajam menusuk hidung. Bayangan besar muncul di dalam kabut, semakin jelas dengan setiap langkah. Kali ini, Rudy tidak berusaha lari. Tubuhnya terlalu lelah, pikirannya terlalu hampa. Sosok itu tinggi dan kurus, lebih menyerupai kerangka hidup daripada makhluk nyata. Tubuhnya diselimuti kain hitam yang robek-robek, dan wajahnya kosong. Hanya ada lubang hitam di tempat mata dan mulutnya seharusnya berada. Sosok itu tidak berbicara, hanya berdiri diam, menatap Rudy tanpa mata. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Rudy, suaranya pecah karena takut. Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan menunjuk ke belakang Rudy. Dengan berat hati, Rudy menoleh, dan ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Dinda dan Agus. Mereka berdiri di sana, tapi tidak seperti yang ia kenal. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan tubuh mereka dikelilingi oleh kabut yang menjalar seperti ular. Mereka tidak bergerak, hanya memandang Rudy dengan tatapan hampa. "Dinda. Agus." Panggil Rudy dengan suara bergetar. "Ini aku, Rudy. Kita bisa keluar dari sini." Tapi Dinda menggeleng perlahan, dan Agus tertawa kecil, suaranya serak dan dingin. "Tidak ada jalan keluar, Rud," kata Agus. "Kita sudah menjadi bagian dari tempat ini. Kau juga akan menjadi seperti kami." Rudy mencoba mendekati mereka, tapi langkahnya terhenti ketika kabut di sekitar tubuh mereka berubah menjadi tangan-tangan yang mencengkeram. Tangan-tangan itu bergerak, meraih udara, seperti mengundangnya untuk mendekat. Ia mundur, napasnya tersengal, mencoba mencari jalan keluar, tapi kabut telah menutup semua arah. Sosok besar di belakangnya kini mulai bergerak, perlahan mendekati Rudy. Suara tawa kembali terdengar, kali ini lebih keras, menggema di setiap sudut. Bayangan lain mulai bermunculan dari dalam kabut, bergerak seperti tarian mengerikan yang mengelilingi Rudy. "Aku tidak akan menyerah," teriak Rudy. Ia mencoba berlari, melawan rasa takut yang mencekamnya. Tapi langkahnya hanya membawanya kembali ke tempat yang sama, di tengah kabut, dikelilingi oleh bayangan dan teman-temannya yang tidak lagi hidup. Ketika ia berhenti, tubuhnya gemetar hebat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan, waktu di sini tidak berjalan. Detik-detik berlalu, tapi semuanya tetap sama. Ia merasa seperti telah berjalan berjam-jam, tapi tubuhnya tetap lelah, dan rasa lapar serta haus tidak pernah datang. Kemudian, suara berat kembali terdengar, mengisi udara di sekitarnya. "Kau tidak bisa lari dari kami," kata suara itu. "Gunung ini adalah penjara, dan kau adalah salah satu penghuninya sekarang." Bayangan besar itu kini berdiri tepat di depan Rudy. Tangan kurusnya yang panjang menyentuh kepala Rudy, dan seketika, ingatan-ingatan tentang kehidupannya sebelum pendakian mulai memudar. Wajah Dinda dan Agus menjadi samar. Ia mencoba melawan, tapi semakin keras ia berusaha, semakin cepat ingatannya menghilang, digantikan oleh kegelapan yang dingin. Di saat terakhir kesadarannya, ia mendengar suara Dinda. "Maaf, Rud, kami tidak bisa melawan mereka." Dan semuanya menjadi hitam. Epilog. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan barang-barang milik 3 pendaki yang hilang di Gunung Ciremai. Tenda, tas, dan beberapa perlengkapan lainnya ditemukan di jalur yang anehnya tidak terdaftar di peta manapun. Tapi tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Penduduk lokal percaya, kabut di Gunung Ciremai telah mengambil mereka. Orang-orang mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, jika kabut turun dengan tebal, suara langkah kaki dan tawa kecil bisa terdengar dari dalam hutan.
Mereka yang mendengar suara itu percaya bahwa Rudy, Dinda, dan Agus kini menjadi bagian dari bayangan yang menjaga gunung tersebut. Tamat.